اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan pada kita keberkahan bulan suci Ramadan, yang dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan bahwa anfasukum fihi tasbih, nafas kalian di bulan ini dihitung sebagai tasbih. Naumukum fihi ibadah, tidur kalian dinilai ibadah. Bacaan satu ayat sama kadarnya dengan mengkhatam Al-Quran seluruhnya. Nah, untuk bacaan satu ayat yang Allah Ta'ala karuniakan pahala mengkhatam Al-Quran seluruhnya, itu mudah-mudahan dilimpahkan pada kita semua. Saya pribadi ketika membaca hadis-hadis fadilah, hadis-hadis keutamaan, hadis-hadis tentang pahala dari satu amalan, itu biasa menambahkan satu tanda bintang kecil yang kadang-kadang tidak terlihat. Dan dalam tanda bintang kecil itu tertulis syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya dalam berbagai perkara itu ada tanda bintang kecil itu yang kadang tidak kelihatan. Nah, hadis fadilah bagi saya pribadi menempatkannya seperti itu. Meskipun dalam dari pendapat para ulama juga disampaikan hadis fadilah itu baik kita lakukan meskipun mungkin sanadnya tidak kuat, tapi itu menganjurkan kita untuk berbuat baik. Walaupun mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ya tingkat keimanan dan keberagamaan itu tentu saja bertahap. Jadi membaca ayat Al-Qur'an sama nilainya dengan mengkhatam. Tapi bagi saya ada tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Seperti nafas kita jadi tasbih, tidur kita jadi ibadah, itu ada syarat dan ketentuannya. Apa? Dalam riwayat misalnya, man lam yaghtabin nas, selama tidak menghibahkan manusia. Jadi selama kita tidak menggunjingkan orang lain, tidak membicarakan tentang orang lain, nafas kita jadi tasbih, insya Allah. Tapi begitu kita mulai kata-kata kita mulai tidak kita jaga, ya tidak ada nilai tasbih itu. Tidur jadi ibadah, betul. Bagaimana syarat dan ketentuan berlakunya? Kalau tidur itu tidak melalaikan kita dari perkhidmatan,
ada orang yang memerlukan, karena kita tidur kita tidak membantunya. Atau misalnya karena kita tertidur, kewajiban kita sholat itu tidak kita lakukan. Mana yang lebih baik? Memilih bisa tahajud tapi hilang sholat subuh, atau tidak tahajud dan bisa sholat subuh? Kalau dipilih itu biasanya orang menjawab, ya yang saya yang ketiga, bisa tahajud dan bisa sholat subuh. Iya, kalau pilihannya 3. Tapi kalau hanya 2, milih yang mana? Bisa tahajud hilang sholat subuh, atau tidak tahajud dan bisa sholat subuh? Menarik kalau Ibu dan Bapak hadirin memberikan komentar di kolom komen, apa yang Ibu dan Bapak pilih dan apa alasannya. Itu yang saya maksud dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jawaban yang terpilih ingin hadiah, nanti diberikan oleh kru Ngopi TV. Baik, bulan suci Ramadan, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, termasuk membaca ayat suci Al-Quran, satu ayatnya dihitung mengkhatam. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Tapi kalaulah ada syarat dan ketentuan berlaku, itu mungkin diantara yang mengantarkan kita pada pahala khatam itu adalah kita ikut juga mendalami maknanya, memahami isinya. Betul, dengan membaca satu ayat dapat pahala. Jadi misalnya kita wiridan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yasin, Yasin, Yasin. 3 kali saya membaca ayat Yasin, 3 kali khatam Al-Quran. Mudah-mudahan. Tapi kiranya kalau ada syarat dan ketentuan yang berlaku itu ditambahkan, maka mudah-mudahan mendalami maknanya adalah bagian dari syarat itu. Memahami isinya, mengambil pelajaran daripadanya. Mudah-mudahan keberkahannya kalau membaca saja itu sama dengan mengkhatam, mudah-mudahan memahami isinya, keberkahannya berlipat ganda. Dan itulah yang akan kita coba lakukan dengan ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Di antara yang menggantung dari berbagai episode sebelumnya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam masuk ke kota, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi. Nabi Musa masuk kota ketika penduduk tidak menyadarinya, dan dia menemukan ada 2 orang yaqtatilan, 2 laki-laki berperang. Ini yang digunakan yaqtatilan. Jadi bahasa Arab itu punya banyak kata untuk bertengkar, punya banyak kata untuk berdebat, tetapi yang digunakan adalah yaqtatilan. Akar katanya qatala, artinya berbunuh-bunuhan. Jadi ini pertikaian, perselisihan, bukan karena adu mulut saja. Ini yaqtatilan, hendak saling membunuh satu di antara yang lainnya. Dan yang satu dari syiahnya, yang satu dari pengikutnya, wa hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Jadi ada syiahnya Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, dan ada musuhnya. Buat yang mengikuti disebut syiahnya Nabi Musa, dan lawannya adalah musuhnya Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Dan orang yang dari syiahnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, minta tolong pada Nabi Musa. Mungkin yaqtatilan ini mereka bertikai, bertempur, hendak saling membunuh dalam keadaan terdesak. Minta tolong pada Nabi Musa, lihat Nabi Musa, minta tolong pada Nabi Musa. Fawakazahu Musa, dan Musa meninjunya, memukulnya. Wakaza dalam bahasa Arab itu memukul. Ini saya ambil dari terjemahan Hanswer. Wakaza adalah to strike with the fist. Jadi memukul dengan kepalan tangan ya. Jadi meninju, diterjemahkan meninju. Memukul kan bisa banyak, bisa dengan tempelengan, tangan terbuka. Ini dengan tangan Nabi Musa. Dan tangan Nabi Musa alaihissalam adalah tangan yang ditempa oleh perjalanan panjang, membuatnya kemudian satu pukulan itu fawakazahu.
meninjunya faqad alaih, dan dia meninggal dunia. Nah, pertanyaan yang menggantung itu apakah berdosa? Karena Nabi Musa kemudian berkata, hadza min amalis syaitan, ini termasuk perbuatan setan. Nah, yang dimaksud perbuatan setan sebetulnya bisa saja mungkin ditunda untuk episode yang akan datang, tapi kita tuntaskan kali ini. Yang dimaksudkan perbuatan setan bukan meninjunya. Jadi Nabi Musa tidak jatuh pada perbuatan setan. Yang dimaksudkan perbuatan setan adalah yaktatilannya, bertikai, bertengkar, itu perbuatan setan. Bertikai dan bertengkar itu yang dilarang, itu yang termasuk perbuatan setan. Apalagi niat untuk saling membunuh. Jadi kata Nabi Musa, upaya bertikai, siapapun di antara kita yang mengajak pada pertikaian, mengajak untuk membenci satu kelompok, memusuhi satu komunitas dan sebagainya, kita sedang membantu perjuangan setan untuk menyuburkan pertikaian di antara kita. Umat Islam justru mesti berjuang untuk mempersatukan, fa'aslihu, untuk mengislahkan. Nah, kalau ada kelompok menebar ujaran kebencian dan lain sebagainya, menebar permusuhan supaya muncul pertikaian, ini hadza min amalis syaitan. Setan tinggal duduk ongkang-ongkang kaki karena amalnya sudah dilakukan oleh orang-orang itu. Tetapi apa yang terjadi ketika membunuh? Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Musa berniat untuk melerai. Jadi orang sedang baku hantam, itu tidak bisa dipisahkan baik-baik. Tolong sebentar, tolong ini dulu, ini itu, dan lain sebagainya. Mungkin dengan suara yang, bayangkan orang bertengkar, bagaimana saudara melerainya? Melerainya adalah dengan berusaha untuk memisahkan keduanya. Ini yaktatilan, berusaha hendak membunuh. Maka ketika dalam upaya melerai itu, tinju Nabi Musa mengenai seorang di antaranya, dan itu adalah musuhnya. Dalam situasi, sekali lagi, orang saja dalam tinju, tanding tinju biasa saja, dalam posisi ketika tidak bersiap menerima pukulan, dihantam, dia bisa kehilangan kesadaran karena goyangan. Bayangkan sekali lagi, yaktatilan itu kata kuncinya. Orang bertengkar itu tidak akan tenang. Jadi kalau kita pun mau melerai, tangan kita itu boleh jadi tidak menuju. Kita misalnya ingin memisahkan dan kita mengambil tempat tengah-tengah antara dua orang ini. Tapi karena dua orang ini bertikai, tangan kita yang kita arahkan ke tengah ternyata mengarah kepada seorang di antaranya. Faqadha alai. Jangan ini dijadikan dalil kalau saudara mau melerai orang lalu pukul saja. Ada kok dalilnya juga, yaitu dari kisah Nabiullah Musa. Itu yang termasuk niat itu. Dan pertikaian termasuk min amalis syaitan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang menggantung itu. Tentu sekiranya ada pendapat penafsiran yang lain, kami sangat berterima kasih kiranya Ibu dan Bapak berkenan untuk membaginya dengan kita semua. Teriring doa kita dalam keberkahan bulan suci ini untuk semua niat dan hajat, mudah-mudahan didekatkan dengan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.